Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang energi kinetik total gerak menggelinding. Untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan gerak menggelinding, kita memperhatikan gerak suatu benda pejal yang menggelinding di atas suatu permukaan, misalnya silinder, yang pada pusat dan pada tepi silinder ini diberi sumber cahaya. Maka ketika silinder ini bergerak menggelinding di atas suatu permukaan, nampak jejak-jejak cahaya dengan lintasan yang berbeda yang ditunjukkan oleh pusat massa silinder dan tepi silinder tersebut. Dari gambar jelas menunjukkan bahwa untuk pusat massa silinder menunjukkan bahwa gerakannya selalu berupa garis lurus. Jadi pusat massa suatu benda yang bergerak menggelinding selalu berupa lintasan yang lurus, ya, lintasan yang lurus. Sedangkan untuk tepi silinder atau titik yang berada di tepi suatu benda yang bergerak menggelinding selalu berupa lintasan yang kita sebut dengan sikloid, lintasan sikloid. Tetapi untuk gerak menggelinding ini kita pusatkan perhatian kita pada kedua titik ini, ya. Titik pusat dan tepi dari suatu benda yang menggelinding. Jadi kita simpulkan bahwa suatu gerak menggelinding atau menggelinding murni adalah gerak suatu benda tegar seperti silinder pejal atau bola pejal yang menggelinding tanpa selip atau tergelincir. Tanpa selip atau tergelincir. Dan pusat massa dari suatu benda menggelinding tersebut dan tepinya selalu menunjukkan lintasan sikloid dan lintasan lurus. Perhatikan bahwa misalkan sebuah silinder homogen dengan jari-jari R yang menggelinding tanpa selip pada suatu permukaan horizontal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika silinder berotasi dengan kecepatan sudut omega sejauh theta, maka pusat massanya akan bergeser, ya, sejauh S. Pusat massa, jadi pusat massa ini dari silinder bergeser sejauh S, dengan S itu besarnya sama dengan R kali theta. Oleh karena itu, kelajuan linear dari pusat massa untuk gerak menggelinding kita bisa tuliskan sebagai V sama dengan R kali omega. Ingat bahwa omega itu merupakan kecepatan sudut dari silinder atau benda yang menggelinding tersebut. Hubungan ini kita peroleh dari S sama dengan R kali theta. Jika kedua ruas ini kita bagi dengan T waktu, maka kita bisa tuliskan S per T sama dengan R kali theta per T. Ingat bahwa S per T merupakan kecepatan sama dengan R kali theta bagi T merupakan omega, sehingga kita dapatkan hubungan V sama dengan R kali omega. Hubungan ini merupakan syarat mutlak ketika suatu benda yang menggelinding tanpa selip. Jadi V sama dengan R kali omega ini berlaku jika silinder atau bola yang menggelinding tanpa selip dan merupakan kondisi untuk gerak menggelinding murni. Oke, kita lihat perbedaan gerak translasi murni, gerak lurus maksudnya, gerak rotasi murni, rotasi saja, dan gerak menggelinding murni. Kita perhatikan gambar. Jika suatu benda dikatakan translasi murni atau hanya bergerak lurus, maka seluruh titik pada benda tersebut, misalnya silinder, titik P, titik pusatnya, dan titik P aksen di bagian atas bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi VP, misalnya titik P yang berada di bagian bawah itu bergerak dengan VPM, kecepatan pusat massa. Pusat massa silinder juga bergerak dengan VPM, dan ujung
ujung atas silinder juga bergerak dengan VPM. Jadi semua titik-titik yang ada di silinder ini bergerak dengan kecepatan yang sama, misalnya VPM. Bagaimana kalau suatu benda itu dikatakan mengalami rotasi murni? Seperti gambar berikut, kita lihat bahwa pada gerak rotasi murni, seluruh titik pada silinder bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu omega kali R. Jadi titik di tepi ini bergerak dengan kecepatan omega kali R, bergerak dengan kecepatan omega kali R. Tetapi untuk pusat massa dari benda bergerak rotasi murni, kecepatannya 0, karena titik di tengah-tengah ini adalah titik yang diam karena dia sebagai poros. Bagaimana kalau suatu benda itu dikatakan menggelinding murni? Nah, seperti gambar yang ketiga, kita perhatikan bahwa ketika suatu benda dikatakan menggelinding murni atau menggelinding tanpa selip, itu menggelinding murni, kecepatan titik sentuh silinder dengan permukaan, ya, kecepatan titik sentuh benda yang menggelinding tadi dengan permukaan lintasan sama dengan 0. Ya. Jadi perhatikan bahwa permukaan suatu benda yang menggelinding, misalnya menyentuh lintasan di titik P, lintasan disentuh di titik P, maka kecepatan di titik P ini sama dengan 0, karena titik P ini merupakan titik yang menjadi poros sesaat. Poros sesaat, dalam waktu yang singkat dia menjadi poros, itu titik P. Sedangkan kecepatan paling ujung atas dari suatu benda yang menggelinding tanpa selip tadi, misalnya P aksen ini, kecepatannya merupakan VPM ditambah dengan R kali omega. Ini sama dengan 2 kali VPM. Jadi kecepatan suatu benda menggelinding tanpa selip itu di bagian atas 2 kali kecepatan pusat massanya. Kecepatan pusat massa VPM. Jadi kecepatan ujung atas itu 2 kali VPM. Sedangkan kecepatan ujung bawahnya yang bersentuhan dengan permukaan itu sama dengan 0. Itu syarat suatu benda menggelinding murni. Kita akan menganalisis energi kinetik dari suatu benda yang sedang menggelinding murni atau menggelinding tanpa selip. Misalkan sebuah silinder yang sedang menggelinding dengan kecepatan sudut omega dan kecepatan pusat massanya VPM. Jadi syarat silinder ini menggelinding adalah titik porosnya merupakan titik yang bersentuhan langsung dengan permukaan. Jadi titik P, menurut gambar kita bisa lihat bahwa titik P ini merupakan titik poros sesaat. Titik poros sesaat ketika benda ini menggelinding, maka kecepatan linear di titik P ini adalah 0. Sehingga momen inersia dari suatu benda yang menggelinding murni ini kita hitung terhadap titik porosnya, yaitu titik P. Misalnya IP. Berarti energi kinetik dari benda yang menggelinding ini dapat kita tuliskan sebagai EK sama dengan setengah IP kali omega kuadrat. Dengan IP itu merupakan momen inersia benda menggelinding ini terhadap sumbu rotasi yang melalui titik P. Dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, momen inersia dari benda menggelinding yang dihitung terhadap poros titik P ini dapat kita tuliskan sebagai IPM ditambah dengan MR kuadrat. Dengan IPM itu merupakan momen inersia terhadap sumbu rotasi yang melalui pusat massa benda. Sehingga energi kinetik benda menggelinding dapat kita tuliskan sebagai setengah kali IP-nya saya ganti dengan IPM tambah MR kuadrat, atau kita bisa tuliskan lagi menjadi setengah IPM kali omega kuadrat ditambah setengah MR kuadrat omega kuadrat.
Karena VPM sama dengan omega kali R, maka R kuadrat kali omega kuadrat itu dapat kita tuliskan menjadi VPM kuadrat. Maka energi kinetik total dari suatu benda yang mengelilingi murni atau mengelilingi tanpa slip adalah EK sama dengan setengah IPM kali omega kuadrat ditambah setengah M VPM kuadrat. Dengan memahami energi kinetik benda yang mengelilingi murni ini, kita dengan mudah dapat menentukan kecepatan dari suatu benda yang sedang menggelinding pada bidang miring. Misalkan suatu benda bermassa M dan berjari-jari R menggelinding ke bawah pada bidang miring dengan ketinggian H dan sudut kemiringan θ. Pada titik puncak bidang miring ini, yaitu pada titik B seperti yang ditunjukkan pada gambar, benda memiliki energi potensial EPB sama dengan M kali G kali H. Energi potensial ini terus berkurang atau hilang ketika benda menggelinding menuruni bidang miring, karena benda memperoleh kecepatan linear dan kecepatan sudutnya, sehingga mendapatkan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Energi potensial yang dimiliki benda di titik B, yaitu titik puncak dari bidang miring, titik B, diubah seluruhnya menjadi energi kinetik di titik A, yaitu titik dasar bidang miring. Maka kita bisa tuliskan MGH sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Karena V sama dengan omega kali R dan I sama dengan momen inersia benda yang menggelinding atau beta kali M kali R kuadrat, maka hubungan ini dapat kita sederhanakan menjadi M kali G kali H sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I nya kita ganti dengan beta kali M kali R kuadrat dan omega nya kita ganti dengan V kali R pangkat 2. Kita sederhanakan menjadi ini M dicoret, terus R kuadratnya kita coret, maka menjadi G kali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah kali beta kali V kuadrat. Maka ini menjadi 2GH sama dengan V kuadrat kali 1 tambah beta, sehingga V kuadrat dapat kita tuliskan menjadi 2GH dibagi 1 tambah beta, atau V sama dengan akar dari 2GH bagi 1 tambah beta, dengan beta merupakan angka murni dari 0 sampai 1 yang nilainya bergantung pada bentuk benda. Jika bendanya silinder pejal, maka betanya sama dengan setengah. Jika bendanya itu bola pejal, betanya sama dengan 2/5 dan lain-lain. Misalnya bola berongga ataupun cakram. Oke, kita akan menganalisis gaya apa yang menyebabkan suatu benda pejal bergerak mengelinding murni atau bergerak mengelinding tanpa slip. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika suatu roda menggelinding dengan laju tetap atau kecepatan tetap, roda ini tidak mungkin atau tidak mempunyai kecenderungan untuk tergelincir pada titik kontak P, titik kontak antara permukaan lintasan
gerak benda menggelinding dengan benda tersebut. Oleh sebab itu, dapat kita ketahui bahwa pasti tidak ada gaya total atau tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda atau roda tersebut, karena roda tersebut menggelinding dengan laju tetap. Akan tetapi, jika ada gaya total yang bekerja pada roda, maka gaya ini dapat menyebabkan pusat massa roda bergerak dipercepat atau diperlambat sebesar APM. Gaya total ini juga dapat membuat roda berotasi lebih cepat atau lebih lambat dan menghasilkan percepatan sudut sebesar alfa. Percepatan sudut ini membuat roda dapat tergelincir di titik kontak P. Oleh karena itu, harus ada gaya gesek yang bekerja pada roda di titik P untuk melawan kecenderungan roda tergelincir ini agar roda tetap bergerak menggelinding murni. Jika roda tidak tergelincir, maka gaya geseknya harus gaya gesek statis dan menghasilkan gerak menggelinding murni. Artinya, jika roda itu dapat menggelinding murni, syaratnya harus ada gaya gesek yang bekerja pada roda itu, yaitu gaya gesek statis. Besar percepatan linear dari pusat massa untuk gerak menggelinding murni ini dapat kita peroleh dari hubungan kita sudah pelajari sebelumnya bahwa V sama dengan omega kali R. Kedua ruas jika kita bagi dengan waktu, maka kita bisa dapatkan V bagi T itu sama dengan A, omega bagi T itu sama dengan alfa kali R, sehingga besar percepatan linear pusat massa untuk gerak menggelinding murni dapat kita tuliskan sebagai APM sama dengan R kali alfa. Ingat bahwa jika rodanya tergelincir, maka persamaan R kali alfa ini tidak akan berlaku, dan gaya gesek yang berlaku pada roda yang tergelincir atau tidak menggelinding murni itu adalah gaya gesek kinetik. Pada bagian ini kita akan menentukan percepatan dari suatu benda bejal yang bergerak menggelinding tanpa selip pada bidang miring. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika suatu benda bermassa M dan berjari-jari R menggelinding ke bawah pada bidang miring dengan ketinggian H dan kemiringan θ, maka gaya-gaya yang bekerja pada benda tetapi sejajar dengan bidang miring ditunjukkan pada gambar, yaitu ada mg sin θ yang sejajar dengan A dan sejajar dengan A dan searah bernilai positif, dan ada gaya gesek berlawanan dengan A bernilai negatif. Maka pada benda berlaku hukum kedua Newton, yaitu resultan F sama dengan M kali A, dan resultan gaya ini atau resultan F ini yaitu gaya-gaya yang sejajar dengan bidang miring. Maka kita tuliskan menjadi mg sin θ min F sama dengan M kali A. Ingat bahwa pada gambar menunjukkan bahwa ada gaya gesek statis yang menyebabkan torsi pada benda terhadap sumbu yang melalui pusat massa benda. Maka berlaku hubungan resultan tau sama dengan I kali alfa, atau F kali R sama dengan I kali alfa. F ini gaya gesek, jadi gaya gesek kali R sama dengan I kali alfa. Maka persamaan satu kita dapat tuliskan kembali menjadi F sama dengan mg sin θ kurang M kali A, dan nilai gaya gesek ini kita substitusikan ke persamaan 2, maka menjadi mg sin θ kurang MA kali R sama dengan I nya kita ganti menjadi beta kali MR kuadrat, beta MR kuadrat, A nya kita ganti menjadi alfanya kita ganti menjadi A per R kali A
Kita sederhanakan ini, kita coret R kuadrat, R, M nya kita coret, maka kita dapat tuliskan kembali menjadi G sin theta min A sama dengan beta kali A, atau A 1 tambah beta sama dengan G sin theta, atau A nya sama dengan G sin theta per 1 tambah beta. Jadi percepatan dari suatu benda yang bergerak mengelilingi tanpa selip pada suatu bidang miring dinyatakan sebagai A sama dengan G sin theta bagi 1 plus beta, dengan beta ini bernilai antara 0 dan 1 dan bergantung pada bentuk benda. Tabel berikut menunjukkan suatu benda dikatakan menggelinding murni, tidak menggelinding, dan benda dikatakan jatuh bebas jika memiliki momen inersia I sama dengan beta kali mr kuadrat, dengan beta itu bernilai antara 0 dan 1 sesuai dengan bentuk benda. Jika betanya tidak sama dengan 0, artinya memiliki nilai lebih besar dari 0 sampai 1, maka benda itu dikatakan menggelinding murni. Dan kecepatan benda di dasar bidang miring adalah bernilai akar 2GH bagi 1 tambah beta, dan percepatannya sama dengan G sin theta per 1 tambah beta. Jika betanya bernilai 0, maka benda itu tidak menggelinding atau tergelincir. Benda itu tergelincir. Maka kecepatan benda di dasar bidang miringnya besarnya sama dengan akar 2GH dan percepatannya sama dengan G kali sin theta. Benda dikatakan jatuh bebas jika betanya sama dengan 0 dan tetanya 90 derajat, maka kecepatan di dasar sama dengan akar dari 2GH dan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu sama dengan G. Oke, kita lihat kecepatan dan percepatan dari benda-benda yang menggelinding murni. Ingat bahwa suatu benda dapat menggelinding murni jika memiliki I-nya sama dengan atau momen inersianya sama dengan beta kali mr kuadrat. Maka jika beta bernilai 1, itu untuk cincin atau silinder berongga, maka kecepatan di dasar bidang miringnya sama dengan akar dari G kali H, karena kita ganti betanya dengan nilainya 1. Dan percepatannya sama dengan setengah G sin theta. Jika benda tersebut adalah silinder pejal atau cakram, maka betanya sama dengan setengah, maka kecepatan di dasar bidang miringnya sama dengan akar 4GH per 3 dan percepatannya 2 per 3 G sin theta. Jika benda tersebut bola pejal, maka betanya 2 per 5, kecepatannya akar dari 10 per 7 G kali H dan percepatannya 5 per 7 G sin theta. Jika benda tersebut merupakan bola berongga, maka betanya sama dengan 2 per 3, sehingga kecepatan bola berongga itu di dasar bidang miring adalah akar dari 6 GH per 5 dan percepatan bola berongga tersebut pada bidang miring adalah 3 per 5 G sin theta. Oke, kita masuk pada bagian contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Silinder pejal dengan massa M dan jari-jari R mengelilingi tanpa selip pada bidang miring dengan panjang L dan tinggi H sama dengan 1,2 meter. Kecepatan pusat massa silinder ketika mencapai bagian bawah bidang miring adalah
ketika suatu silinder bergerak dari puncak suatu bidang miring yang ketinggiannya H sama dengan 1,2 meter, maka ketika mencapai dasar bidang miring, kecepatan silinder itu kita nyatakan sebagai akar dari 2 kali G kali H bagi 1 tambah beta. Ingat bahwa beta ini merupakan koefisien dari momen inersia suatu benda. Untuk silinder, betanya sama dengan setengah, maka V bisa kita dapatkan menjadi 1 tambah setengah sama dengan akar dari 4/3 G kali H, atau kita dapat nilainya menjadi akar dari 4/3 kali 9,8 kali 1,2 sama dengan sekitar 4,0 meter per second. Jadi silinder mencapai bagian bawah bidang miring dengan kecepatan sekitar 4,0 meter per second. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah bola bermasa M 7 kg menggelinding ke bawah pada bidang miring dengan kemiringan θ 30 derajat. Tentukan A. percepatan bola, B. gaya gesek yang bekerja pada bola, dan C. koefisien gesek statis antara bola dan bidang miring. Oke, untuk soal ini pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bola, yaitu ada gaya berat, bola. Terus gaya berat ini kita uraikan menjadi, karena ini θ maka ini menjadi mg sin θ, dan ini ada gaya gesek, ini ada gaya normal, dan ini ada mg cos θ, karena θ-nya di sini. Oke, maka sebelumnya kita udah peroleh bahwa ketika suatu benda menggelinding pada bidang miring, maka percepatan benda tersebut diberikan oleh G sin θ bagi 1 plus beta. Untuk bola, betanya sama dengan 2/5, maka percepatan bola itu sama dengan 10 kali sin 30 bagi 1 tambah 2/5 sama dengan 5/7/5 atau 25/7 meter per second pangkat 2. Jadi percepatan dari bola tersebut adalah 25/7 meter per second kuadrat. Terus untuk bagian B, gaya gesek yang bekerja pada bola, kita gunakan hukum kedua Newton, yaitu resultan F pada bola sama dengan M kali A. Ingat bahwa A dari bola adalah sejajar bidang miring, maka mg sin θ kurang F sama dengan M kali A, maka F nya sama dengan mg sin θ kurang M kali A sama dengan M 7 kali 10 sin 30 derajat dikurang hanya 25/7. Jadi gaya geseknya sama dengan 7 kali 5 kurang 25. Berarti gaya gesek yang bekerja pada bola sekitar 10 Newton. Oke,
lihat bagian C. Koefisien gesekan statis antara bola dan bidang miring. Ingat bahwa gaya gesek juga dinyatakan sebagai koefisien gesek dikali normal. Dari gambar kita ketahui bahwa normal sama dengan mg cos theta. Maka koefisien geseknya sama dengan F bagi mg cos theta sama dengan 10 bagi 7 kali 10 kali setengah akar 3. Berarti mu nya sama dengan sekitar 0,165. Jadi koefisien gesek statis antara bola dan bidang miring adalah 0,165. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Cincin bola kecil dan cakram mengelilingi dari atas ketinggian yang sama sebuah bidang miring. Urutan benda yang mencapai dasar bidang miring terlebih dahulu adalah. Soal ini dapat kita cari hanya dengan menggunakan kecepatan dari masing-masing benda ketika menggelinding pada sebuah bidang miring. Jadi ketika suatu benda menggelinding dari puncak suatu bidang miring dengan ketinggian H, maka kecepatan benda tersebut ketika di dasar bidang miring adalah sebesar V sama dengan akar dari 2 kali G kali H per 1 tambah beta. Jadi kita cukup mencari kecepatan cincin, kecepatan bola pejal, dan kecepatan cakram, sehingga kita bisa simpulkan benda mana yang mencapai dasar bidang miring terlebih dahulu. Untuk cincin, nilai dari betanya sama dengan 1, maka V dari cincin sama dengan akar dari 2GH bagi 1 tambah 1, atau sama dengan akar dari G kali H cincin. Untuk bola pejal, betanya sama dengan 2/5, maka kecepatan bola pejalnya sama dengan akar dari 2GH per 1 tambah 2/5, atau sekitar 10/7 kali G kali H. Dan untuk cakram, betanya sama dengan setengah, maka kecepatan cakramnya sama dengan akar 2GH per 1 tambah setengah, atau sama dengan 4/3 kali G kali H. Maka dari hasil ini kita ketahui bahwa bola pasti lebih dahulu mencapai dasar bidang miring karena V bola lebih besar dari V cakram dan lebih besar dari V cincin. Jadi urutannya bola, cakram, dan cincin. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang keempat. Bola padat dan cakram dengan massa dan jari-jari yang sama mulai menggelinding ke bawah dari ketinggian yang sama suatu bidang miring yang kasar. Perbandingan waktu kedua benda tersebut ketika sampai di dasar bidang miring adalah ketika suatu benda bergerak menggelinding dari puncak suatu bidang miring yang ketinggiannya H dan kemiringan dari bidang miring itu theta, maka benda tersebut mencapai dasar bidang miring dengan kecepatan V sama dengan akar dari 2 kali G kali H per 1 tambah beta. Dan percepatan linear dari benda tersebut adalah G sin theta per 1 tambah beta.
Ingat bahwa beta itu merupakan koefisien dari momen inersia benda pejal tersebut. Nah, untuk mencari waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut mencapai dasar bidang miring, kita cukup menggunakan rumus V sama dengan V0 plus A kali T. Maka kita peroleh T sama dengan V per A, karena V0 nya sama dengan 0. Maka T kita peroleh dengan menggunakan nilai V sama dengan akar dari 2GH per 1 tambah beta bagi A nya G sin theta per 1 tambah beta, atau sama dengan akar dari 2 kali G kali H per 1 tambah beta kali 1 tambah beta per G sin theta. Maka jika kedua ruas kita kuadratkan, kita dapat T kuadrat sama dengan 2GH per 1 tambah beta kali 1 tambah beta kuadrat per G kuadrat sin kuadrat theta. Maka kita bisa coret nilai 1 tambah beta dan gravitasi. Maka kita peroleh T kuadratnya sama dengan T kuadrat sama dengan 2H per G sin kuadrat theta kali 1 tambah beta. Maka waktu benda mencapai dasar bidang miring kita peroleh sebesar akar dari 2H kali 1 tambah beta per G dikali 1 per sin theta. Jadi perbandingan waktu untuk bola padat dan cakram adalah T bola dibanding T cakram sama dengan kita gunakan akar 1 tambah beta untuk bola per 1 tambah beta untuk cakram, karena ketinggian sama. Ingat bahwa dilepaskan dari ketinggiannya sama. Maka T bola per T cakram sama dengan akar dari 1 tambah 2 per 5 per akar dari 1 tambah setengah sama dengan akar dari 7 per 5 per akar dari 3 per 2. Maka TB per T cakram sama dengan akar 14 banding akar 15. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang kelima. Grafik menunjukkan laju V terhadap waktu T untuk sebuah benda yang memiliki massa 0,5 kg dan jari-jari 6,0 cm yang menggelinding mulus ke bawah pada suatu bidang miring dengan sudut 30 derajat. Jika VE sama dengan 4,0 meter per second, momen inersia rotasi benda tersebut adalah, kita misalkan momen inersia benda itu adalah beta kali mr kuadrat. Maka benda tersebut memiliki percepatan ketika menggelinding di atas permukaan bidang miring adalah G sin theta per 1 tambah
beta. Nah, dari grafik kita ketahui Vs nilainya 4,0. Maka ketika waktu 1 second, benda tersebut memiliki kecepatan sekitar 3,5. Berarti percepatan dari benda tersebut adalah 3,5 meter per second per 1 second, atau 3,5 meter per second kuadrat. Maka kita ganti A nya sama dengan 3,5 sama dengan 9,8 kali sin 30 derajat per 1 tambah beta, atau 3,5 sama dengan 9,8 kali 0,5 bagi 1 tambah beta, atau 4,9 per 1 tambah beta. Maka kita dapatkan 1 per 1 tambah beta sama dengan 3,5 bagi 4,9 sekitar 0,714. Maka kita peroleh nilai 0,714 tambah 0,714 beta sama dengan 1. Maka kita dapatkan betanya sama dengan 0,286 bagi 0,714 sekitar 0,400, sekitar 0,400. Maka momen inersia dari benda tersebut adalah 0,4 kali 0,5 kali R nya 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, maka sama dengan sekitar 7,2 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter pangkat